Live. Oh, ini live di YouTube. Oh, jadi Allah. Sahabat saya yang Kori ini, Masya Allah, suaranya melengking luar biasa. Para DKM, beliau datang ke rumah saya ini, makan nasi goreng, apalagi waktu itu makan kopi. Mohon izin saya membuka, Masya Allah, waduh kemarin, maju Pak, maju sini. Ya Allah, mohon izin saya melepas ini karena saya sedang berbicara, jadi saya lepas, mohon izin. DKM yang saya hormati, Pak Geral, yang ke rumah saya ini, Pak Geral, dan semua yang saya nggak sebutkan satu persatu. Mobil khusus kepada Bapak RT yang mewakili. Pak RT hadir nggak Pak RT? Banyak. Pak RW hadir, Pak RW? Masya Allah. Pak RW hadir. Pak RW berapa nih? 11, 9, 8 nggak? 12 nggak? Oh nggak. Kepada Bapak Kapolsek yang mewakili, Pak AKP, Pak AKBP, AKP, Pak Mardi yang mewakili, Pak AKBP, Pak Mardi yang mewakili, Kapolres, apa sekian, Pasar Kemis, dan yang mewakili sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ucapkan jazakumullah khairul jazak. Masih ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi saya setinggi-tingginya wabil khusus kepada ibu-ibu yang hadir. Ibu-ibu, tanpa kehadiran ibu-ibu, Masya Allah, kita ini kurang resep rasanya. Yang telah membuatkan makanan buat kita semua, yang telah repot, pasti paling repot ibu-ibu ya, emak-emak paling repot pasti. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketentraman di rumah tangganya, sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan semoga suami-suaminya tidak mampu mencintai wanita kecuali ibu. Saya doakan semoga suaminya tidak akan pernah mampu berpaling kepada ibu. Tolong angkat tangan suami yang istrinya hadir di sini. Harus jujur Pak, kalau nggak jujur saya nggak tanggung jawab nih. Yang istrinya hadir di mari. Yang istrinya hadir di mari. Saya mau doain yang istrinya hadir di sini. Banyak, alhamdulillah. Hati-hati Pak, kalau Bapak nggak angkat tangan bisa kejadian nih. Bisa kejadian nggak ngaku nih, ya. Ibu-ibu juga tolong Bu, angkat tangan yang suaminya hadir di sini. Kenapa banyakkan ibu-ibu? Berarti ada yang salah nih dengan suami ini. Baik ya, terima kasih kepada semua panitia yang telah menyiapkan ini sampai jadi. Wabil khusus juga kepada Koramil yang ikut membantu mengamankan, kepada semua polisi yang mengamankan, ya, kasih intelnya yang selalu hadir dan menghadiri dimanapun, insya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat antum semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dunia wal akhirat. Di dunia Allah kasih kegembiraan, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih kehormatan, Allah kasih kekayaan, dan di akhirat Allah kasih berdampingan bersama Rasulullah dan para sahabatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin buat kita semua. Tidak satupun yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu sekalian, ini saya mohon di awal, tidak satupun yang hadir di tempat ini melainkan dia berniat untuk memeriahkan acaranya, kelahirannya, mauludnya Nabi kita Muhammad SAW, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala angkat semua dosa dan kesalahannya. Ya Allah ya Rabb, al-haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari. La
illallah. Angkat suaranya. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nurina wa qurratu ayuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita ucapkan selamat jalan dulu kepada yang mulia Ustaz Pandi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Agar bisa menggaungkan asma Al-Quran dimanapun beliau berada. Bapak Ibu sekalian, kita ini begini karena Rasulullah SAW. Maka itu jangan pernah lepas minimal satu hari 100 kali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita ini kenal Quran karena Rasulullah. Kita tahu sholat karena perjuangan Rasulullah. Kita pakai jilbab, Bu. Kita maksudnya ibu aja, bukan saya. Ibu pakai jilbab karena perjuangan Rasulullah. Kita beradab karena perjuangan Rasulullah. Kita hormatin orang tua karena dakwah, karena sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Kita kenal Quran karena Rasulullah dan para sahabat yang berjuang. Kita ini pakai baju koko, baju ini, pakai songkok, pakai kopiah, beradab begini, punya pakaian karena perjuangan Rasulullah SAW. Kalau bukan karena Rasulullah, karena siapa ya? Jangankan kita, Pak, Allah sendiri yang berkata, yang berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak aku ciptakan langit bumi serta isinya. Kita menikah karena ikut Rasulullah. Kita tutup aurat karena ikut Rasulullah. Bukan karena Allah, iya karena Allah, tapi melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya Pancasila karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak mengajarkan tauhid, kalau Rasulullah tidak mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa, tidak kenal kita dengan Pancasila, saudara. Adanya Undang-Undang Dasar 45 karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sampaikan tidak boleh ada paksaan dalam agama. Beliau yang sampaikan negara harus melindungi semua agama. Pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk menjalankan agamanya sesuai agama masing-masing. Kalau tidak karena Rasulullah, kita nggak kenal pasal 27 yang namanya kesamaan semua dalam hukum. Rasulullah yang sampaikan dalam Piagam Madinah. Beliau sampaikan dalam Piagam Madinah, saudara. Tidak boleh ada perbedaan dalam hukum. Kalau tidak karena Rasulullah, tidak ada persatuan di Indonesia, saudara. Karena sila ketiga itu yang diucapkan oleh Pak Yamin, oleh Bung Karno, oleh Pak Wahid Hashim, semuanya karena merujuk kepada Piagam Madinah yang Rasulullah menyatukan semua orang di Madinah, baik Islam maupun non-Islam, disatukan oleh Nabi dalam Madinah Al-Munawwarah. Kalau enggak contoh karena beliau tidak ada. Kalau enggak karena Rasulullah, barbar kita semua, saudara. Kalau enggak karena Rasulullah SAW yang menuliskan kalimat dalam Piagam Madinah pasal yang pertama, bahwa semua manusia sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli suku dari mana, tidak peduli bahasanya apa, semua di hadapan Allah sama. Kalau enggak karena Rasulullah, enggak ada yang kayak begitu, Pak.
Rasulullah yang pertama kali menyampaikan ajaran itu. Jadi mulai sekarang literatur dirubah. Literaturnya siapa? Rasulullah dulu, baru para tokoh. Kalau nggak karena Rasulullah, demi Allah, tidak ada E sama dengan MC kuadrat. Kalau nggak ada karena Rasulullah, tidak ada A sama dengan ER. Itu rumus-rumus kimia. Quran yang menyampaikan. Allah tentu semua segalanya, tapi Allah menyampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak karena Rasulullah, tidak ada Islam di Indonesia, saudara. Kita mau ngomong mesti belak-belakan, yang pakai telinga-aling-aling, saudara. Kalau nggak karena Rasulullah, tidak bakal sampai Islam ke Indonesia. Kalau nggak karena Rasulullah, tidak bakal ada Islam di muka bumi sampai saat ini. Kalau nggak perjuangannya Nabi, kalau nggak Nabi berjuang di medan Uhud, Nabi berjuang di medan Badar, Nabi berjuang di medan Hunain, di medan Mu'tah, di medan Khandaq, di semua medan. Rasulullah perjuangan untuk apa? Untuk harta, demi Allah tidak. Untuk wanita, demi Allah tidak. Untuk kekuasaan, demi Allah tidak. Lillahi kalimatillah. Ini mesti dicanangkan dalam setiap maulid. Kalau nggak karena Rasulullah, tidak ada langit dan bumi, saudara. Allah yang berfirman demikian. Laulaka makhlukul akhlaki. Saking mulianya ini makhluk, saking indahnya ini makhluk, lebih tinggi dari derajat semua makhluk yang pernah Allah ciptakan. Bahkan malaikat Jibril, saudara. Bahkan seluruh malaikat digabung, saudara. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah segalanya, Pak. Kunci surga di tangannya. Walaupun orang beriman kepada Allah doang, walaupun begitu tidak bakal masuk surga, karena beliau adalah segalanya, kunci surga. Orang yang hanya berkata asyhadu an la ilaha illallah, tidak lanjutannya, haram juga dia masuk surga. Mengapa? Karena dia mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan ini dalam Al-Quran bertaburan ayat yang demikian. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Kalau kau tanya hai Nabi kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Sayaquluna Allah. Mereka akan berkata Allah. Tapi kenapa enggak diterima Islamnya? Karena enggak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mestinya maulid Nabi. Agar timbul kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya belum masuk materi inti, belum. Ini masih pembukaan. Bu, masih apa? Pembukaan 2. Kan ada pembukaan 9 ya. Ini masih pembukaan 2. Maka nggak ada lain, nggak ada bukan yang mesti kita ikutin ya Rasulullah. Yang mesti negara ikutin ya Rasulullah. Rasulullah yang pertama mengatakan, apabila negara dalam bahaya, maka orang Islam dan bukan Islam harus bersama-sama bersatu untuk melindungi negara dari serangan musuh. Pasal 6, pasal 7 dalam Piagam Madinah. Apa kurangnya Piagam Madinah? Coba pikirkan. Piagam Madinah itu sejalan. Piagam Madinah itu adalah Pancasila versi Indonesia. Maka jangan lagi ada curiga sama umat Islam. Umat Islam dituduh macam-macam. Makanya memahami agama mesti utuh. Kalau separuh-paruh bahaya. Mesti radikal. Mesti radikal. Wah, nggak pahamnya radikal. Saya bacain radikal dalam Kamus Bahasa Indonesia resmi. Resmi. Saya bacain arti radikal. Ini kadang-kadang Islam dibilang radikal, mukelo jauh ke dengkul. Nih saya bacain dalam kamus, ya, Kamus Bahasa Indonesia. Radikal artinya secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip. Jadi kita mesti memahami Islam secara radikal, secara mendasar sampai hal prinsip. Maju dalam berpikir atau bertindak itu radikal. Amat keras menuntut perubahan, ya dong. Harus kita menuntut perubahan yang keras dalam undang-undang kalau dia salah. Makanya ya, harus radikal artinya harus memahami utuh sampai ke akar. Yang bahaya kalau memahami separuh-separuh, jadinya teroris. Bukan jadi radikal. Radikal itu memahami secara utuh. Memahami bahwa Islam
dengan Pancasila sejalan, Islam dengan Undang-Undang Dasar 45 sejalan, Al-Quran, hadis dengan Pancasila UUD 45 sejalan. Pahami itu. Itu radikal. Yang bahaya separuh-paruh. Ngatain pemerintah itu separuh otaknya. Ngata-ngatain presiden, ngata-ngatain itu haram. Kalau menurut pendapat saya haram. Jangankan presiden, saudara aja, teman aja kagak boleh, apalagi beliau yang namanya pemimpin. Ngatain agama orang haram. Al-An'am 108 haram. Ngatain gereja haram, ngatain salib haram, ngatain biksu, ngatain wihara, ngatain guru, ngatain pastor haram, ngatain ulama juga haram dong. Betul apa tidak? Banyak nggak orang yang ngatain ulama orang Islam? Banyak. Ulama dikatain, habaib dikatain. Ini nih kebalik otaknya nih saudara. Kita minta aja kepada Allah supaya orang-orang ini kasih pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belum pernah kita lihat orang Kristen ngata-ngatain pendetanya, belum pernah. Dia hormat sama pendetanya. Belum pernah. Orang Buddha ngata-ngatain biksunya, belum pernah. Dia hormat sama muka agamanya. Ya, orang Katolik ngata-ngatain Bunda Maria, belum pernah. Dia hormat banget. Sama gerejanya dia hormat, sama salibnya dia hormat, belum pernah. Tetapi yang ada adalah orang Islam ngata-ngatain Habib. Betul apa tidak? Orang Islam ngata-ngatain kiai, ngata-ngatain pesantren, ngata-ngatain santri, betul? Maka kita curiga, ini siapa sebenarnya, ini manusia-manusia dajjal ini siapa sebenarnya? Kok tega-teganya agamanya sendiri dikatain? Bukan itu yang saya mau sampaikan. Saya lagi cerita sejarah, cuma masih pembukaan. Apa tadi Bu? Sekarang pembukaan 3. Minum dulu, minum. Nah, ada yang suruh minum. Di meja cuma ada pisang, kayak monyet tuh perasaan. Gak bisa dimakan lagi ceramah. Tinggal gue liatin aja, ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, Ustaz, kalau aja Ustaz. Ya Allah, Ustaz, saya bisa ada, Ustaz. Oh, bisa ada. Balik lagi ya. Semua karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, nih, ya, yang di otaknya itu ngatain pemerintah togut, pahami lagi Pak. Pancasila nomor 1 itu tauhid Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Pahami lagi Pak, itu Rasulullah yang bilang dalam Piagam Madinah pasal 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasulullah yang sampaikan dalam pasal 1 Piagam Madinah. Pasal 3, Persatuan Indonesia, Rasulullah yang sampaikan, namun Rasulullah persatuan Madinah karena ditinggal di Madinah. Disampaikan oleh pasal 2 sampai dengan pasal 11 sampaikan kepada Nabi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disampaikan oleh Nabi dalam pasal yang ke-13 dalam Piagam Madinah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Madinah. Tuh. Yang pasal ke-47 dalam bahasa kita begitu. Dalam bahasa yang saya gubah begitu. Maknanya begitu, untuk keadilan semua keluarga Madinah. Kita buat dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang saya mau sampaikan, jangan curiga lagi sama umat Islam. Umat Islam yang paling cinta dengan Pancasila. Tapi lihat fitnahnya coba. Fitnahnya coba lihat. Ingat nggak 212? Ingat nggak 212? Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Pada lupa bagaimana? 212 itu dihadiri oleh Pak Jokowi, oleh Presiden Republik Indonesia, dan macam-macam Pak. 212 dijelek-jelekin sekarang. Bagaimana ceritanya? 212 dihadiri Presiden Jokowi, disebut-sebut sama Presiden Jokowi, dibanggakan oleh Pak Jokowi dalam menerima utusan dari Australia, dihadiri oleh Polri 20 staff sama 20 staff, 40 staff kami kosongkan untuk polisi yang duduk di situ dengan pakai baju koko. Pembicara utama Bapak
Tito Karnavian pada waktu itu, profesor dan jenderal polisi. Jadi jangan macam-macam nuduh 212 apaan. 212 adalah polisi ikut hadir dan pembicara utamanya Bapak Kapolri Habib Rizik pada waktu itu tidak ada jadwal. Demi Allah saya bersumpah, tapi Pak Ma'ruf Amin nggak hadir, kemudian beliau menggantikan sebagai khutbah. Jadi yang macam-macam kalau nggak tahu di acara 212. Ini polisi saudara, ikut hadir, ikut menerangkan acara, dihadiri oleh Panglima ABRI Bapak Gatot Nurmantio pada waktu itu, dihadiri oleh Menko Polhukam Bapak Wiranto. Kenapa sekarang dimusuhin? Pakai pikiran sedikit dong kalau bertindak saudara. Kenapa? Siapa yang ceramah? Babi Haikal. Oh jangan, 212. Oke lo jauh dekat Gorauk sini. Jangan begitu dong. 212 kita ingin menuntut keadilan. Dalam 212 adakah rumput keinjak? Jawab yang keras, ada nggak? Adakah batang pohon jatuh? Adakah orang terganggu? Adakah yang dipukul? Ada yang ditendang? Ada yang ditipu? Kurang apa coba 212? Super damai. Dan atas takdir Allah pada waktu itu ada sepasang yang menikah di gereja katedral Kristen dan dari etnis Tionghoa Cina. Siapa yang jagain? Siapa yang jagain? Jawab. Kita payungin lagi hujan, gaunnya kotor kita angkatin supaya nggak kotor, kita lindungin, kita bikin pagar betis supaya dia aman jalannya, motor-motor kita singkirin, sampai gereja kita tungguin, hujan kita payungin, dia nggak bawa payung, kita anterin sampai ke mobil. Apa kurang damai apa coba sekarang? Jadi jangan suka begitu, jangan suka mancing-mancing gitu loh. Kita ini jagoan damai, sejalan dengan pemerintah. Ada orang adu domba, 2 hari kemudian dibikin demo tandingan dengan kata-kata saya Pancasila. Emang lu doang yang Pancasila, emang gua kagak. Begitu saudara. Jadi jangan suka mancing-mancing kayak begitu. Bangsa kita ini bangsa yang kompak, yang damai. Sebelum kehadiran, sebelum fitnah para komunis yang berseliweran di sosial media. Darah kita ini Pak dibelah, isinya merah putih Pak. Dari kecil kita dididik seperti itu. Dari kecil kita diajarin Bhinneka Tunggal Ika. Dari kecil kita diharuskan menghormati yang berbeda agama. Dari kecil kita harus menghormati. Saya tahlil tiap hari, bukan tiap orang meninggal, tiap hari, apalagi orang meninggal. Saya maulid tiap 1 minggu 1 kali. Orang mah sebulan sekali atau setahun sekali. Kami tiap minggu baca maulid. Kita kunut, kita apa dituduhnya bermacam-macam di sosial media. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi. Kalau udah fitnah itu, mulut-mulut yang jahat itu. Ini belum cerita sejarah, ini masih pembukaan. Saya belum ceramah dari tadi, ini pembukaan. Pembukaan saya Bu. Habis ini pembukaan 9 beranak loh pada. Hadirin dimulakan Allah. Kenapa saya cerita begini di awal? Karena biar kita tahu bahwa ini bagian daripada sejarah. Ntar baru saya masuk. Bahwa kita begini karena ngikutin perjuangan Rasulullah, begitu maknanya. Gitu maknanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pahamilah sepaham-pahamnya. Jangan lagi ada adu domba di antara kita. Insya Allah kita dukung ini pemerintah sampai dia selesai. Ntar kita pilpres lagi. Bapak Ibu pasti tahu, saya juru kamnasnya Pak Prabowo kok. Saya juru debatnya Pak Prabowo kok. Ya, tapi ketika Pak Prabowo udah kalah, kita hormat kepada presiden yang menang. Betul? Itu umat Islam. Umat Kristen yang sadar itu begitu. Udah cukup. Keputusan MK menangin Pak Jokowi, ya udah presiden Pak Jokowi. Nggak ada lagi presiden dua dalam satu negara. Betul? Begitu cukup. Jadi nggak macam-macam saudara. Ntar kita bertarung lagi 5 tahun yang akan datang. Begitu. Ya kan? Ada Pak Anies Baswedan, ada dan lain-lain lah begitu. Ya daripada gua sebut semua, gua kacau gimana? Keceplosan. Ya ada
Pak Luhut juga, Pak Luhut nyalon, Pak Luhut. Ada bukuan juga maju, bukuan kepak saya kebinekaan di mana-mana nggak ada itu. Betul. Silahkan bertarung dengan jujur dan adil. Yang dicanangkan oleh almarhum Presiden Pak Harto, jurdil jujur dan adil. Luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Ya. Tapi bohong. Tapi bener, ya. Bu, Pak, mari kita balik lagi. Jadi dengan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, maka sebelum melanjut di perjuangan Nabi, saya mau sedikit cerita singkat tentang perjuangan di awal-awal kerasulan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai ya. Tadi pembukaan, baru kita mulai. Siap? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah salatullah ala yasin hamidillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi hadiah pisang, hadiah pisang, hadiah pisang. Ini yang paling kencang suaranya nih, yang paling kencang suaranya nih. Bil zalimin wa akhrijna min bainihim. Ayo. Wa ala Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau lahir di satu tempat yang bernama desa atau suku Quraisy di Mekah Al-Mukarramah sekarang. Dulu disebut Hijaz. Hadirin, yang kita tahu beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tanpa pernah menyebutkan tahun, tapi kita sebut tahun gajah. Padahal beliau lahir pada tanggal